Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ya'lu Rifki Zakaria, NIM 72114190077. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem manajemen basis data. Langsung saja, yang pertama adalah organisasi data. Di dalam organisasi data terdapat hierarki data. Yang pertama yaitu field data. Field data merupakan unit data yang terkecil. Field data mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada suatu waktu. Yang kedua adalah record. Record merupakan suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Yang ketiga adalah file. File merupakan koleksi record yang saling berhubungan, seperti satu file dari seluruh record yang berisi file kode-kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya. Dan yang keempat adalah basis data. Basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan field data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama field data. Baris-baris dalam tabel berisi nilai-nilai field. Berikutnya adalah flat file. Flat file merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi flat file. Alasan dari sebuah tabel harus menjadi flat file adalah karena komputer membaca field data dari suatu record yang berurutan. Alasan kedua untuk flat file adalah bahwa flat file memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi, yaitu suatu proses formal untuk menghapus field data yang berulang sambil tetap menjaga kemampuan basis data. Berikutnya adalah field kunci. Kunci di dalam suatu tabel adalah satu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai secara unik yang mengidentifikasikan masing-masing record di dalam tabel. Selanjutnya adalah kandidat kunci. Kandidat kunci merupakan sebuah field yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing baris tabel namun tidak dipilih untuk menjadi kunci. Berikutnya adalah struktur basis data. Yang pertama yaitu struktur basis data hierarkis. Struktur basis data hierarkis merupakan struktur yang dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Yang kedua adalah struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu yang memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Yang ketiga adalah struktur basis data relasional. Terdapat relasi fisik dan relasi implisit. Relasi fisik yaitu relasi yang digunakan oleh struktur hierarkis dan jaringan. Dan relasi implisit yaitu relasi yang digunakan dalam struktur basis data relasional. Konsep basis data. Konsep basis data adalah integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Berikutnya adalah independensi data, yaitu kemampuan untuk melakukan perubahan struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Berikutnya, kamus data. Kamus data merupakan definisi-definisi dari data yang disimpan dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Selanjutnya adalah membuat basis data. Yang pertama, membuat kebutuhan data. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada proses. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi, menentukan spesifikasi data yang diminta. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan adalah dapat mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Jika perusahaan melakukan pemodelan data perusahaan, deskripsi dari seluruh data disebut model data perusahaan. Proses dimulai dari perencanaan strategis untuk sumber daya informasi.
Berikutnya adalah teknik-teknik pemodelan data. Yang pertama adalah diagram relasi entitas, yaitu untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-record yang saling berhubungan akan dapat digabungkan bersama. Yang kedua adalah diagram kelas, yaitu untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Selanjutnya adalah menggunakan basis data. Formulir menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data, serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Setiap formulir mewakili formulir lain seperti navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, dan subformulir. Berikutnya adalah laporan. Laporan adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Pemrosesan basis data lanjutan. Vendor-vendor memasukkan fitur pemrosesan basis data lanjutan untuk memungkinkan dilakukannya analisis data. Berikutnya adalah personil basis data. Yang pertama, administrator basis data. Administrator basis data merupakan spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Tugas-tugas administrator basis data dapat dibagi menjadi 4 area utama, yaitu perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Yang kedua adalah programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Programmer basis data seringkali menuliskan kode untuk memecahkan atau mengagregasikan data bagi basis data. Yang ketiga adalah pengguna akhir. Pengguna akhir membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Selanjutnya adalah keuntungan sistem manajemen basis data. Yang pertama, mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat. Dan yang keempat adalah keamanan yang lebih baik. Kerugian sistem manajemen basis data. Yang pertama, membeli piranti lunak yang mahal. Yang kedua, mendapat konfigurasi piranti keras yang besar. Dan yang ketiga adalah mempekerjakan dan memelihara staf administrator basis data. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.